Ayo Nona, kamu pasti bisa. Ayo Nona, kamu pasti bisa. Nona, kamu pasti bisa. Ayo. Ayo. Ayo Nona Yan. Ayo Nona Yan. Ayo Nona. Apa yang kau lakukan? Ibu, aku hanya memberi pelajaran kepada orang yang tidak tahu luasnya langit dan bumi ini. Katak dalam tempurung ini. Jianan, kau baru saja kembali dari luar negeri, dan kau sudah membuat masalah lagi. Apa kau pikir kau begitu hebat? Buka kandangnya. Jangan ikut campur. Ayo, ayo, ayo. Pukul dia, teruslah maju. Pukul dia teruslah. Sekarang masih belum terlambat untuk memohon belas kasihan. Bukankah kamu putri Raja Tinju? Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Kau mencari mati. Beraninya kau menyamar sebagai diriku. Ibuku hanya punya satu anak perempuan, dan itu adalah aku. Bagus, sangat bagus. Bagus, sangat bagus. Berkelahi teruslah, berkelahi. 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 Bagus. Aku tidak boleh kalah, tidak boleh kalah. Anak ini, apakah dia mempelajari gerakan Jianan? Bakat yang luar biasa. Jianan gunakan tendangan berputar untuk menjatuhkannya. Untuk menghadapi dia, aku bahkan tidak perlu tendangan berputar. Lin Wenli ini punya sedikit kemampuan. Dia benar-benar menghindarinya. Pukulan Superman. Itu benar-benar pukulan Superman. Mustahil, benar-benar mustahil. Benar, ini adalah Superman Punch. Lin Wenli benar-benar tahu Superman Punch. Pukulan Superman. Bagaimana Lin Wenli tahu pukulan Superman? Milik Guru Yan. Lin Wenli ini. Jangan-jangan benar-benar putri Guru Yan. Berhenti. Lin Wenli, bagaimana kau tahu Superman Punch? Siapa yang mengajarimu? Guru Yan, pukulan Superman apa? Aku tidak tahu. Hei Jianan. Hai Nona Yan. Nona Yan, buka pintunya cepat. Buka pintunya. Kuncinya. Jianan, bertahanlah. Bertahanlah. Jianan. Jianan, bertahanlah. Kakak senior, apa yang terjadi pada Jianan? Jianan kambuh lagi. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Jianan, bertahanlah. Jika bukan karenamu, bersikeras pamer. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada Jianan? Aku tidak sengaja melakukannya. Bagaimana aku bisa tahu dia menderita epilepsi? Diam. Jianan tidak sakit. Kau tidak diizinkan mengatakan dia sakit. Pelatih Liu, lepaskan Wenli. Kakak senior. Wenli tidak tahu Jianan sakit. Ini bukan salahnya. Inyalah kau pembawa sial. Pelatih Liu, berhenti bicara. Kak, Kalian berdua diamlah. Kak, apakah kamu masih ingat 18 tahun yang lalu? Ada apa? Jianan lahir. Perawat mengatakan bayi itu sangat sehat. Mengapa setelah satu malam, dia tiba-tiba menderita epilepsi, dan itu belum sembuh bahkan sampai sekarang? Mungkin bayi itu, tepat setelah dilahirkan, tidak terdeteksi. Lalu bagaimana dengan 3 tahi lalat merah di lengannya? Bagaimana kamu menjelaskan itu? Mengapa tiba-tiba, setelah satu malam, mereka hilang?
Aku sudah menanyakan perawat tentang masalah ini. Mereka bilang, perawat mungkin salah. Sebenarnya itu bukan tahi lalat merah. Itu adalah noda darah dari saat aku melahirkan. Keluarga kita adalah keluarga seni bela diri. Meskipun aku belum berlatih seni bela diri, aku masih memiliki tingkat bakat seni bela diri. Kamu tidak perlu dikatakan lagi. Adalah Raja Tinju Longchen. Lihatlah Jianan. Bakatnya bahkan lebih rendah daripada siswa biasa. Lalu bagaimana kamu menjelaskan ini? Ciyuan, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Aku curiga bahwa Jianan bukanlah putri kandungmu. Ciyuan, kau terlalu memikirkan banyak hal. Bagaimana mungkin itu terjadi? Teknologi sangat maju sekarang. Kamu dan Jianan, pergilah lakukan tes paternitas. Dan semuanya akan jelas. Lupakan saja. Ciyuan, aku rasa kau masih terlalu memikirkan banyak hal. Jianan sudah pasti putriku. Meskipun bakatnya sedikit kurang, aku akan mengajarinya lebih banyak. Kau adalah paman dari pihak ibunya. Tentang masalah ini, jangan pernah membicarakannya lagi. Guru Yan, bagaimana keadaan Jianan? Dia sudah bangun sekarang. Maafkan aku guru, aku tidak tahu tentang kondisi fisik Jianan dan menyebabkan dia dirawat di rumah sakit. Ini bukan salahmu, namun kamu sama sekali tidak boleh membiarkan siapapun tahu tentang penyakit Jianan. Jangan beritahu siapapun, aku tahu. Mohon tenang saja. Wenli, di mana kamu belajar pukulan Superman? Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu pukulan itu adalah kesempatan terakhirku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa melayangkan pukulan dengan sekuat tenaga. Apakah kamu mengatakan kamu belajar sendiri dan melakukan pukulan Superman sendirian? Mungkinkah anak ini sepertiku dan menemukan pukulan Superman sendiri? Bagaimana ini bisa terjadi? Wenli, kamu benar-benar belum belajar. Berkelahi, aku dan ibuku saling bergantung untuk bertahan hidup. Sebelum bertarung di pertandingan ilegal, aku belum pernah terpapar olahraga pertarungan. Bagaimana dengan ibumu? Apakah dia tahu cara berkelahi? Dia juga tidak. Dia hanyalah orang yang sangat-sangat biasa. Namun, dia seperti Jianan. Dia juga menderita epilepsi. Apa? Ibumu juga menderita epilepsi? Ibu Wenli dan Jianan ternyata memiliki kemiripan. Mengapa ini terjadi? Guru Yan, apa yang sedang kamu pikirkan? Bagaimana mungkin Jianan bukan putriku? Akhir-akhir ini, aku mungkin terlalu lelah. Aku mulai memiliki pikiran liar. Pelatih Liu. Bagaimana perasaanmu, Jianan? Pelatih Liu, apakah aku sangat bodoh? Jianan, teknik tinjumu, akulah yang mengajarkannya padamu. Bukan hanya mahakarya terbesar ibumu, kau juga seorang murid yang telah aku latih dengan sungguh-sungguh. Tapi aku bahkan tidak bisa mengalahkan seorang murid yang baru saja mulai. Semua ini hanyalah kebetulan. Kau harus percaya padaku. Benar, kompetisi pertarungan akan segera dimulai. Sabuk emas harus menjadi milikmu. Aku menjaminnya. Terima kasih pelatih Liu. Lin Wenli, beraninya kau menggertak Jianan. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Jalan kecil, siapa yang menyuruhmu menggunakan karung pasir ini? Bukankah samsak dimaksudkan untuk digunakan orang? Kamu bahkan tidak memeriksa karung pasir siapa yang kamu gunakan. Ini adalah milik Nona Yan, karung pasir eksklusif. Kamu menggunakan karung pasir Nona. Apa kamu mencari mati? Aku minta maaf, Nona Yan. Aku tidak tahu ini adalah samsak eksklusifmu. Apakah kamu merasa lebih baik? Lin Wenli, hal-hal yang bukan milikmu. Aku sarankan kau tidak berangan-angan. Pelatih Liu buang karung pasir itu keluar. Sampah harus tetap berada di tempat sampah. Lin Wenli, tingkat keahlianmu saat ini sudah sangat tinggi. Tidak perlu berlatih lagi. Mengapa aku harus pergi? Guru Yanlah yang mengizinkanku datang ke sini untuk belajar. Tepat sekali. Bahkan pukulan Superman milik Guru Yan telah kau kuasai. Anda benar-benar luar biasa. Apalagi yang tersisa untuk dipelajari. Pelatih Liu, saya pikir pukulan Superman Lin Wenli juga dipelajari secara diam-diam kan? Ya, kamu adalah pencuri. Kita harus membiarkan Biro Penegakan Hukum membawamu pergi. Membiarkan Biro Penegakan Hukum membawanya pergi, itu berarti membiarkannya lolos dengan mudah. Dalam kecil ini, kita harus melucuti pakaiannya satu persatu dan memajangnya di depan umum selama 3 hari. Aku tidak mencuri teknik itu. Lin Wenli, kau tidak punya orang tua. Berani diam-diam mempelajari Superman Punch. Kau benar-benar jalan kecil. Yan Jianan, kamu dikalahkan olehku. Apakah kamu masih berbicara keras di sini? Kau... Baiklah. Kau mengalahkan Jianan.
Apa kau berani melawanku? Aku tidak tertarik untuk melawanmu. Kurasa kamu takut kan? Bisa melawan pelatih Liu. Itu adalah keberuntunganmu. Kamu tidak berani bertarung begitu. Pergi dan bersihkan lantai yang kamu kotori. Jilat sampai bersih untukku. Aku akhirnya mengerti. Kau jalang kecil. Selagi guru Yan ada di sini, kau mencoba memamerkan keahlianmu, keluarlah dan sombongkan kemampuanmu. Di mataku, kau bahkan tidak lebih baik dari seekor semut. Pikirkan apapun yang kamu mau. Aku tidak tertarik. Tunggu sebentar. Hari ini, jika kau ingin keluar melalui pintu ini, entah kalahkan aku, atau merangkak keluar. Jika kamu ingin bertarung, mari bertarung. Aku akan memberimu keuntungan 2 tangan. Pukul aku dengan pukulan Supermanmu. Kamu mencoba menggambar harimau tetapi berakhir dengan seekor anjing. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan pelatih Liu? Aku beritahu kamu, Lin Wenli, cepat menyerah dan patuh keluar dari sasana pertarungan. Lin Wenli ini benar-benar memiliki bakat yang cukup besar. Baru beberapa hari, dan kemampuan gerakannya telah meningkat begitu cepat. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika ini terus berlanjut, dia akan mencuri sabuk emas Jianan. Bangun. Ayo, jalang kecil, cepat menyerah. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi lawan pelatih Liu? Berlutut dan mohon ampun sekarang. Dan pelatih Liu mungkin masih mengampuni nyawa kecilmu. Aku tidak akan menyerah. Saya benar-benar tidak akan menyerah. Lin Wenli, apa kau tahu betapa hebatnya aku sekarang? Hanya dengan beberapa keahlian ini, di depanku, kau hanyalah seorang amatir. Kau tidak bisa berdiri sekarang kan? Minta maaf padaku sekarang. Saya tidak akan menyerah, saya tidak akan menyerah. Lin Wenli, jika kau masih menolak untuk menyerah, kaki ini akan lumpuh. Tidak. Latihan Lin Wenli baru saja dimulai. Lumpuhkan kau hari ini, dan kau tidak akan pernah lagi menghalangi jalan Jianan. Jalang kecil. Bukankah kamu cukup tanggun? Ayo berdiri. Teruslah bertarung. Pukul bagian belakang kepalanya. Dan itu akan langsung melumpuhkannya. Hentikan. Ketua Yan, mengapa Anda datang? Apakah ini cara sasana tinjumu memperlakukan pendatang baru? Ketua Yan, ini hanyalah sesi latihan biasa. Berhenti bicara omong kosong. Buka pintunya. Paman, aku tidak sengaja. Yang Ton. Bos, kenapa kamu ada di sini? Sudah beberapa hari tidak bertemu denganmu? Kau tampaknya baik-baik saja. Aku hanyalah anjing penjaga, bos. Aku melakukan apapun yang kamu suruh. Enya. Ada seseorang bernama Lin Wenli. Apakah dia pernah bekerja di sini sebelumnya? Bertarung di tinju bawah tanah. Ya, dia dibawa pergi oleh Yan Ziki. Dalang kecil ini sangat berbakat. Sebelum dia datang untuk bertarung di bawah tanah, dia sama sekali tidak punya pengalaman bertarung. Tapi begitu dia mulai, dia sangat ganas. Lin Wenli ini, dia sekarang adalah batu sandunganku. Kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang kan? Orang yang tidak disukai, bos, tidak pantas hidup di dunia ini. Wenli, bagaimana cedera kakimu? Jangan repot-repot, sudah sembuh. Begini,
Kompetisi pertarungan ke-20 Longcheng akan segera dimulai. Aku ingin kau mewakili sasana pertarungan kita dan berpartisipasi dalam kompetisi. Guru yang tidak menyebutkan ini kepada saya, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Bagaimanapun juga Nona itu, putri kandung Guru Yan. Dia juga dulunya adalah muridku. Alasan mengapa aku lebih peduli padanya sebelumnya dan melakukan beberapa hal yang tidak pantas terhadapmu, tolong jangan dimasukkan ke hati. Silakan pergi. Saya perlu berlatih. Apa kau ingin mempelajari gerakan tendangan belakang berputar ini? Apakah Anda benar-benar bersedia mengajari saya? Tentu saja, Wenli. Kau harus mengerti. Nona itu adalah generasi berikutnya. Ratu dunia pertarungan Longchamp. Ada beberapa hal, kakak seniorku tidak akan mengajarkannya padamu. Dan kau tidak akan pernah mempelajarinya. Kau harus belajar dari lebih banyak orang. Hanya dengan begitu, kau bisa menonjol. Saya bersedia belajar dari Anda, tapi itu bukan karena saya ingin melampaui Jianan, dan juga bukan karena saya tidak percaya Guru Yan. Aku mengerti semua yang kau katakan. Kau ingin membuat dirimu lebih kuat. Jam 8 malam ini. Kemarilah. Aku akan mengajarimu. Baiklah. Yang Tong, kenapa harus kamu? Lin Wenli. Dunia ini sempit sekali. Kita bertemu lagi. Di mana pelatih Liu Xiongxi? Pelatih Liu Xiongxi yang mana? Aku tidak mengenalnya. Saya tidak punya waktu untuk Anda. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku dengar bahwa kamu sekarang di dunia pertarungan Longchamp, bintang yang sedang naik daun, dan favorit utama untuk kejuaraan pertarungan. Kedua saudaraku ini sudah lama mengagumimu. Saya sarankan Anda segera pergi. Jalan kecil. Setelah kau melangkah ke dalam kandang oktagon ini, apa kau pikir kau bisa keluar dengan mudah? Jianglang Shangquan. Sambut Nona Lin Wenli dengan baik. Ketua yang jangan khawatir. Hari ini, kami berdua bersaudara. Pasti akan membuat Nona Lin tunduk sepenuhnya. Benar. Buat Nona Lia merasakan nikmat dan sakit luar biasa. Kalian macam apa 2 lawan 1? Jika kamu berani lawan aku 1 lawan 1. Baiklah. Bagaimanapun hari ini adalah hari kematianmu. Kalau begitu kami berdua bersaudara akan memenuhi permintaan kecilmu ini. Kakak, ya, kau istirahat dulu. Biar aku yang mengurus jalan kecil ini. Baiklah. Kakak, kau panaskan ototmu dulu. Dasar bocah sialan. Hanya itu yang kau punya. Pukulan yang kau layangkan seperti menggaruk gatal. Jalan. Dan kau menyebut itu tinju. Kau harus ganti karir dan jadi gadis pijak. Jangan khawatir. Kami dua bersaudara bersedia menjadi pelanggan pertamamu. Delapan, 9, 10. Langsung KO begitu saja. Bagaimana bos? Hari ini kita harus lumpuhkan jalan kecil ini. Apakah kamu sudah bicara dengan kedua saudara ini dan menyelesaikan semuanya? Semuanya sudah beres. Bunuh gadis ini dan mereka yang akan menanggung kesalahannya. Uangnya sudah dikirimkan kepada mereka. Dia masih bisa berdiri. Lin Wenli, di mana kesombonganmu sekarang? Cepat menyerah. Cepat.
Saya tidak akan menyerah. Saya bilang saya tidak akan menyerah. Tendangan memutar. Bagaimana dia bisa tahu tendangan memutar? Bos, apa yang kau katakan? Wanita ini tidak sederhana. Bunuh dia, cepat bunuh dia. Jangan. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat lakukan. Kakak kau baik-baik saja. Gadis ini cukup kuat. Mencoba jurus itu lagi. Sampah macam apa? Sialan. Apa kau tidak mengerti keuntungan dari berat badan? Kakak. Kurasa wanita ini benar-benar punya penampilan. Sebelum kita membunuhnya, biarkan kami dua bersaudara bersenang-senang dulu. Itu namanya memanfaatkannya secara maksimal. Ide bagus. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Hentikan. Buka pintunya. Wenli, kamu baik-baik saja? Guru yang saya baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan barusan? Ketua Yan ini semua salah paham. Kami tidak tahu bahwa dia adalah murid Anda. Ya Ketua Yan, ini semua salah paham. Ketua Yan, kami salah. Ya Ketua Yan, biarkan kami pergi. Berhenti mencoba membodohiku dengan kata-kata ini. Pergi menyerah ke Biro Penegakan Hukum sekarang juga. Jangan sampai aku mengirimmu ke sana sendiri. Baiklah, kami akan segera pergi. Ayo pergi sekarang juga. Kakak senior Wenli, apa yang terjadi? Mengapa kamu di sini? Wenli dan aku sepakat untuk berlatih di sini. Sasana pertarungan adalah tempat yang begitu besar. Bukankah itu cukup bagimu untuk berlatih? Mengapa kamu harus lari ke tempat seperti ini untuk berlatih? Aku benar-benar sudah berjanji dengan Wenli untuk berlatih di sini. Guru Yan, pelatih Liu mengatakan yang sebenarnya. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan bersikap lembut. Guru Yan, saya telah merepotkan Anda lagi. Wenli, aku tahu kamu ingin belajar dengan cepat dan meningkatkan tingkat keahlianmu. Tapi kamu terlalu naif. Jangan mudah percaya. Siapapun. Mengerti? Guru Yan, saya mengerti. Ada apa? Saya juga tidak tahu. Mungkin ini alergi ringan. Aku juga merasa sedikit gatal. Mungkinkah aku juga alergi? Guru Yan, ada apa? The film was translated and narrated Pelayan by Chang. M Media. Pelayan Chang, Ya Ketua Yan, bukankah sudah kubilang? Aku alergi terhadap serbuk sari lili. Mengapa kamu masih menaruh bunga lili di sini? Ketua Yan, ini adalah pelayan baru. Dia belum tahu situasinya. Cepat singkirkan mereka. Saya minta maaf Ketua Yan, saya akan segera memindahkan mereka. Wenli,
Apakah kamu alergi terhadap bunga lili? Saya juga tidak tahu. Saya ingat ketika saya masih kecil, saya pernah memelihara bunga lili. Saat itu sama seperti sekarang. Muncul ruam. Ibu saya tidak mengizinkan saya memeliharanya lagi. Saya tidak tahu apakah serbuk sari lili yang menyebabkannya. Kamar Lin Wenli dibandingkan dengan kemarin, hanya ditambahkan bunga lili. Dia pasti alergi terhadap bunga lili. Apa? Pukulan Superman yang sama, tahi lalat merah yang sama, alergi serbuk sari yang sama. Mengapa ini kebetulan sekali? Qi Yuan, menurutmu apa artinya ini? Aku pikir kamu dan Wenli memiliki hubungan khusus. Bagaimana kalau kamu melakukan tes paternitas? Qi Yuan, kamu melakukannya lagi. Jianan adalah putriku. Tidak. Maksudku, kamu dan Wenli harus melakukan tes paternitas. Ini. Aku tahu sulit bagimu untuk menerima. Aku hanya memberimu saran. Pikirkanlah. Juga, Zhang Lang dan Zhang Quan di Biro Penegakan Hukum mengakui semuanya. Dia diinstruksikan oleh Yang Tong untuk melakukan ini. Dalang utama, Yang Tong ini masih belum diketahui. Saya menduga itu adalah Liu Xiongxi. Beraninya dia. Seorang pengkhianat. Orang ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Aku mengerti. Jangan khawatir. Aku punya rencana sendiri. Jianan, Pelatih Liu. gerakanmu salah. Ayo biar aku ajari kamu. Jianan, mengenai gerakan ini, kamu harus mulai dari pergelangan kaki. Pusat gravitasi. Berpindah dari kaki ini ke kaki ini. Dan kemudian putar. Dan kerahkan tenaga ke depan. Benar. Berhenti berlatih. Ibu? Ada apa? Gerakan ini milik pelatih Liu. Kau berlatih sendiri dulu. Xiongxi ikut aku. Mulai besok, kau tidak perlu datang ke Sasana Tinju lagi. Kakak senior, mengapa kamu tiba-tiba mengatakan ini? Apa yang sudah kau lakukan? Apa kau tidak tahu jelas di hatimu? Demi Jianan. Pergi. Tinggalkan Sasana Tinju ini. Kamu masih berani bicara. Sejak Lin Wenli datang ke Sasana Tarung, apakah kamu pernah peduli pada Jianan? Dia pernah mengalami serangan epilepsi sebelumnya. Kamu sebagai seorang ibu, apa yang kamu lakukan? Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Kamu tidak peduli tentang kondisinya, itu satu hal. Tentang kondisinya. Tetapi bahkan pertarungan yang paling dia cintai, kamu tidak mengajarinya dengan benar. Tahukah kamu betapa sedih dan kecewanya dia? Seandainya bukan karena Lin Wenli, dia akan selalu bahagia. Aku akan membantu Jianan melampiaskan amarahnya. Ada apa? Tidak mungkin, Jianan tidak akan berpikir seperti ini. Dia juga tidak pernah mengatakan hal-hal ini padaku. Tentu saja kamu tidak akan tahu, karena dia tidak berani. Dia takut jika dia angkat bicara. Dia akan merusak citranya di hatimu, meskipun dia tidak mengatakannya. Kamu sebagai ibu kandungnya. Apakah kamu tidak menyadarinya? Disinilah aku sebagai seorang ibu. Telah lalai dalam tugasku. Aku akan lebih peduli padanya di masa depan. Tapi, semua ini adalah urusan antara putriku dan aku. Apa hubungannya denganmu? Karena aku selalu berada di sisinya. Hanya aku yang memenuhi syarat untuk peduli pada Jianan. Apa maksudmu? Aku lebih peduli padanya daripada kamu. Dia juga menyukaiku. Liu Xiongxi, The film was translated Aku and peringatkan kau. narrated by M. Media. berhenti menaruh niat pada Jianan. Kalau tidak, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa bertinju lagi seumur hidup ini. Kalian semua memaksaku melakukan ini. Jangan salahkan aku karena mengabaikan ikatan lama. Wenli, apa yang kau lakukan? Guru Yan, terima kasih atas perhatian dan bantuan Anda selama beberapa hari terakhir di Sasana Tinju. Wenli, kau terlalu sopan. Ayo pergi, ayo pulang. Ya. Guru Yan. Guru. Guru bangun. Guru.
Apakah ada orang di sini? Terlalu banyak darah dan sangat membutuhkan transfusi darah. Tetapi persediaan bank darah saat ini tidak mencukupi. Pergi dan periksakan darah kalian. Lihat siapa yang bisa mendonorkan darah kepada pasien. Dokter, ambil darahku. Aku putrinya. Tolong aku mohon selamatkan ibuku. Pasien memiliki darah tipe O. Apa golongan darahmu? Kurasa aku tipe A. Apa yang harus kita lakukan, Paman? Apa golongan darahmu? Aku juga golongan darah. Aku bergolongan darah B. Ambil darah saya bergolongan darah O. Bagaimana ini bisa terjadi? Golongan darah kakakku dan Lin Wenli juga sama persis. Bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak kemiripan? Ikutlah denganku. Selama kita bisa menyelamatkan Guru Yan, Anda bisa menguras semua darah saya. Terima kasih atas kontribusimu kepada pasien. Berhenti, jangan ambil darah lagi. Kami baru saja melakukan tes darah nona muda ini dan darah pasien menunjukkan reaksi penolakan. Apa? Wenli. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu bagaimana dengan pasien? Kami sudah memindahkan darah dari rumah sakit lain. Suster, mengapa terjadi reaksi penolakan? Alasan spesifiknya, sementara ini belum jelas, namun kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa nona muda ini dan pasien memiliki hubungan kekerabatan langsung. Apa? Benar, di antara kerabat langsung. Bahkan jika golongan darahnya sama, ada kemungkinan besar terjadi reaksi penolakan selama transfusi darah. Ibu? Jianan? Ibu, bagus kau akhirnya bangun. Di mana Wenli? Lihatlah situasinya sekarang. Dan kau masih mengkhawatirkan orang lain. Tolong istirahatlah dengan baik dulu, baik. Kakak senior. Lin Wenli melihat bahwa lukamu terlalu parah. Dia takut. Dia ingin menanggung biaya pengobatan. Pingsan karena terkejut. Baru saja dirawat di rumah sakit. Ya, Lin Wenli hanyalah seorang pengecut yang tidak berguna. Dia benar-benar mempermalukan dirimu. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Jika aku tidak datang tepat waktu, aku benar-benar tidak akan tahu bahwa keponakanku dan pelatih Liu adalah orang-orang seperti ini. Jiwan, apa yang kau bicarakan? Wenli sama sekali bukan pengecut. Dia baru saja mendonorkan darah untukmu dan pingsan. Dia masih tidur di bangsal lain sekarang. Jianan Liu Xiongxi, kenapa kalian membohongiku? Ibu, ini semua karena Lin Wenli, sehingga kau menderita insiden besar seperti ini. Hentikan. The Ibu, film was translated Jianan, and ibumu dan aku narrated punya by hal lain Media. untuk didiskusikan. Kalian berdua keluar dulu. Kak, bisakah kamu melihat dengan jelas siapa yang memukulmu? Lampu jalan terlalu redup. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah orang itu menjatuhkanku, aku pingsan. Lalu menurutmu, dia menargetkan Wenli? Atau mena-RGIT kan Emo? Aku juga tidak tahu. Mungkin dia mengincar kita berdua. Baiklah, kalau begitu izinkan aku bertanya padamu sekarang. Apa golongan darah iparmu? Dia bergolongan darah O. Apakah kamu yakin? Aku yakin. Dia sama denganku. Sama-sama bergolongan darah O. Deduksiku memang benar. Apa yang ingin kau katakan? Cepat katakan padaku. Jangan bergolongan darah. Aku baru saja bertanya pada dokter. Jika kedua orang tua bergolongan darah O, anak itu hanya bisa bergolongan darah O. Apa yang kau katakan? Apa maksudmu? Jianan sama sekali bukan anakmu. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Itulah yang dikatakan dokter. Mengapa kamu tidak bertanya padanya? Mungkin aku salah ingat. Kakak iparmu meninggal 18 tahun yang lalu. Mungkin. Aku salah mengira golongan darahnya. Wenli bergolongan darah O. Darah kalian berdua mengalami reaksi penolakan. Dokter berkata bahwa kemungkinan kalian berdua adalah kerabat langsung sangat tinggi. Apakah kamu lupa semua kebetulan sebelumnya itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang sampel darah kalian berdua ada di sini di rumah sakit. Lakukan saja tes paternitas secara langsung dan kamu akan mengerti. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Tebakanku memang benar. Wenli adalah putri kakakku. Aku adalah paman kandungnya. Aku harus segera menangani masalah ini. Beritahu Wenli. Paman Yan, Kamu masih terus memanggilku Paman Yan. Kamu harus mulai memanggilku Paman dari pihak ibu sekarang. Wenli, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kepalamu masih pusing? saya sudah jauh lebih baik. Di mana Guru Yan? Dia sudah bangun. Cederanya tidak terlalu serius. Namun darah yang kamu donorkan pada akhirnya tidak digunakan. Dia sangat menghargai kebaikanmu. Paman Yan,
Ini semua adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Wenli. Sebenarnya kamu adalah... Kamu adalah... Ada apa, Paman Yan? Masalah kecelakaan mobil kakakku belum diselidiki secara menyeluruh. Wenli di sasana pertarungan terus-menerus menjadi sasaran orang lain. Jika kita mengumumkan hasil ini sekarang, mungkin itu akan membawa mereka bahaya yang lebih besar. Tidak, masalah ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Tidak ada yang bisa menyentuh keluargaku. Paman Yan, sebenarnya apa yang salah denganmu? Tidak ada apa-apa, aku hanya datang untuk menemuimu. Aku tahu bahwa di dunia ini, kamu tidak lagi memiliki kerabat lain. Kamu dan kakakku, dan aku, sudah ditakdirkan. Mulai sekarang anggap saja aku sebagai pamanmu sendiri. Baiklah. Benarkah? Itu luar biasa. Anda dan guru adalah orang yang paling penting bagi saya. Jika ada yang berani mengganggumu di masa depan, kamu harus segera memberitahuku. Baiklah. Baiklah. Halo, Ciwan. Hasil tes DNA sudah keluar belum? Hasil tes sudah keluar. Wenli. Wenli bukan putri kandungmu. Aku tahu itu. Jianan pasti putri kandungku, dan kau tidak percaya padaku. Untungnya masalah ini tidak disebutkan kepada Wenli. Kalau tidak, kesalahpahaman akan menjadi besar. Tapi Wenli memang bakat yang menjanjikan. Kepribadiannya juga baik. Kamu perlu mencurahkan lebih banyak upaya padanya. Dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Tentu saja. Dia dan Jianan. Keduanya adalah anak yang baik. Aku pasti akan membesarkan mereka dengan baik. Jangan khawatir tentang masalah ini untuk saat ini. Fokuslah untuk pulih dengan baik. Aku ada urusan di perusahaan. Jadi aku tutup telepon sekarang. Kenapa? Mengetahui bahwa Wenli bukan anakku. Di hatiku, aku malah merasa kosong. The film was translated and narrated by M Media. Hasil pemeriksaan. Jadi Jianan, bukan anak kandung Yan Ziki. Tidak heran Lin Wenli bisa menggunakan pukulan Superman. Sepertinya Yan Shiyuan berniat untuk sengaja menyembunyikan kebenaran. Yan Ziki membesarkan Yan Jianan selama 18 tahun. Tanpa diduga, dia sama sekali bukan putri kandungnya. Yan Ziki, kamu menekanku selama lebih dari 10 tahun. Sekarang, giliran aku untuk membalas. Lin Wenli, Yan Ziki, bakat sampah macam apa itu? Di hadapan latihan yang ketat, kamu bukan apa-apa. Jika Yan Jianan memenangkan kejuaraan kompetisi tarung, dan kemudian Yan Ziki mengetahui kebenarannya, aku ingin melihat Mukeng apa yang tersisa baginya untuk tinggal di Longqiang. Aku harus membuat Jianan memenangkan kejuaraan. Di mana Lin Wenli? Keluar sekarang juga. Kalian semua siapa? Dasar nenek tua, jangan banyak omong kosong. Bawa Lin Wenli-mu keluar ke sini. Hutang harus dibayar. Itu baru benar dan pantas. Jika dia tidak keluar, aku akan menghancurkan tempatmu. Jika kalian terus membuat masalah, aku akan panggil polisi. Dasar anjing tua. Penyang. Jangan halangi jalanku. Bibi, cepat bangun. Kamu pergi duluan. Serahkan tempat ini padaku. Jadi kamu Lin Wenli. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Saya sarankan Anda segera pergi. Kalau tidak, saya akan memanggil polisi. Buka lebar-lebar mata anjingmu, dan lihat apa ini. Hutang ibu saya, bukankah saya sudah membayar kembali uang itu kepada Anda? Ibumu di belakangmu, meminjam cukup banyak uang. Dia bilang sebelum meninggal, seorang anak perempuan harus membayar utang ibunya. Wanita mati ibumu itu benar-benar sampah. Dia bahkan tidak memberitahumu tentang utang sebesar itu. Saya sarankan Anda menjaga ucapan Anda. Kudengar, kau dan pemilik sasana tinju itu sangat dekat. Kau tidak bisa membayarnya. Kalau begitu biarkan dia yang membayarnya. Jika kau masih tidak membayarnya, aku akan menghancurkan tempat ini.
Urusan kita seharusnya tidak melibatkan orang lain. Guru Yan sudah terlalu banyak membantu saya. Saya tidak bisa menyebabkan masalah lagi padanya. Saya tidak punya uang untuk membayar Anda kembali sekarang. Lalu kau ikut dengan kami. Dijamin kau akan bisa melunasi utangnya. Bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Pergi. Bawa dia keluar dari sini. Lepaskan. Lepaskan saya. Kamu pasti Lin Wenli. Itu saya. Apa yang akan kamu The lakukan? film was Apa yang kuinginkan translated sangat and sederhana. narrated Aku by ingin M kamu Media. bertarung. 3 pertarungan pasar gelap. Jangan harap. Guru Yan paling membenci pertarungan pasar gelap. Jika dia tahu, saya tamat. Maka sekarang juga, bayar kembali 1 juta itu kepadaku. Saya tidak punya uang sekarang. Kalau begitu kamu pergi bertarung di pasar gelap, utang 1 juta itu bisa dihapuskan. Aku rasa, masalah ini bagimu tidak sulit kan? Bagaimanapun juga, kamu dulu bertarung di pasar gelap. Benar, Selama saya setuju, Anda akan memberi saya. benar. Baiklah, saya setuju dengan Anda. Tapi, saya hanya akan bertarung 3 pertandingan. Tidak masalah. Bawa dia pergi. Tuan. Yang paling ingin Anda lihat, pertandingan Lin Wenli. Akhirnya saya membawanya kepada Anda. Kerja bagus. Pukul. Pukul keras. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Baik. Berkelahi. 3, 2, 1. Bertarung. Berkelahi. Berkelahi. 4, 3, 2, 1. Akhir-akhir ini, dunia pertarungan Longcheng sangat bergejolak. Seseorang telah bertarung di pertarungan pasar gelap. Beberapa orang telah mengunggah video pertarungan pasar gelap di dark web untuk disebarkan. Ini telah menyebabkan banyak masalah bagi dunia pertarungan Longcheng. Aku bukan hanya pemilik sasana, tetapi juga ketua Asosiasi Pertarungan Longcheng. Karena kalian semua adalah muridku, maka kalian sama sekali tidak boleh bertarung di pertarungan pasar gelap. Jika aku menemukan satu, aku akan mengeluarkan satu. Apa kalian mengerti? 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 Semuanya bubar. Mulai latihan. Jianan, beberapa hari terakhir ini, kenapa aku tidak melihat Lin Wenli? Bukankah kau yang paling mengkhawatirkannya? Kau bahkan tidak tahu. Mana aku tahu. Kau ini. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Lin Wenli. Kemana kamu pergi? Aku, Guru Yan, seorang teman mencari saya. Tunggu sebentar. Luka di wajahmu. Apa yang terjadi? Saya tidak sengaja jatuh. Kompetisi pertarungan akan segera dimulai. Kamu tidak datang berlatih beberapa hari terakhir ini. Bagaimana ini bisa diterima? Saya akan segera pergi berlatih sekarang. Pergi ganti pakaianmu. Guru sedang menunggumu. Guru Yan, bolehkah saya meminta cuti beberapa hari? Ada apa denganmu? Kamu berani bernegosiasi denganku? Kalau begitu saya akan ganti baju dulu. Kakak senior. Apa yang kamu lakukan di sini? Kakak senior. Kudengar, kamu belakangan ini menyelidiki pasar pertarungan bawah tanah Longcheng. Itu benar. Kakak senior. Kakak senior, kamu terus menyelidiki dan menyelidiki, namun kamu belum menemukan bahwa petarung bawah tanah itu ada tepat di sampingmu. Siapa yang kamu bicarakan? Ini adalah... Ada pepatah mengatakan, bagaimana bunyinya, anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Lin Wenli, dia adalah murid bintang kakak senior. Dia benar-benar bertarung di bawah tanah. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan? Pantas saja beberapa hari terakhir ini, kita belum melihat Lin Wenli. Dia pergi bertarung di bawah tanah lagi. Aku bertanya-tanya mengapa ada luka di wajahnya. Jadi begitu, dia dipukuli sampai wajahnya bengkak seperti kepala babi. Guru Yan, kau memberinya perlakuan yang begitu baik, membiarkannya berlatih bertarung, tapi dia diam-diam pergi bertarung di bawah tanah. Orang ini benar-benar tercela. Ini hanyalah sebuah video itu saja. Itu tidak membuktikan apa-apa. Kakak senior, bahkan sekarang, kamu masih membelanya. Baiklah, tunggu sebentar. Ketika dia tiba, kamu tanyakan padanya, dan kamu akan tahu.
Lin Wanli, bagaimana kamu akan menjelaskan luka-luka di tubuhmu kepada Guru Yan nanti? Jianan. Apa yang terjadi dengan luka-luka di tubuhmu? Apa kau benar-benar pergi bertarung di bawah tanah? Saya tidak. Lin Wanli, kau benar-benar tercela. Kau jelas tahu bahwa ibuku adalah ketua asosiasi pertarungan. Dia paling membenci pertarungan bawah tanah. Namun kau masih melakukan ini di belakangnya. Saya minta maaf. Sekarang semua orang tahu. Aku ingin lihat bagaimana kau menghadapi mereka. Wenli, kamu, luka-luka di tubuhmu ini. Guru Yan, saya minta maaf. Saya diam-diam bertarung di bawah tanah di belakang Anda. Ini benar-benar kasus rekor macan tutul. Tidak pernah mengubah bintik-bintiknya. Orang seperti ini tidak pantas untuk tinggal di sasana tarung kita. Lebih lama lagi, bahkan jika dia memiliki bakat tertinggi lalu kenapa? Dia tetap hanya jalan kecil bukan? Lin Wenli, aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Jangan pernah bertarung di pertandingan tinju bawah tanah lagi. Apakah kamu begitu terikat pada tempat itu? Lalu, mengapa kamu menjadikanku gurumu? Sejak awal, Guru Yan, saya punya kesulitan sendiri. Kesulitan apa yang mungkin kamu miliki? Lin Wenli, kakak seniormu memperlakukanmu dengan sangat baik. Lihatlah luka di seluruh wajahnya. Kemungkinan besar, kamu sudah bertarung lebih dari satu pertandingan bawah tanah bukan? Menurutku, kamu hanya mempermalukan kakak seniormu. Pelatih Liu benar. Orang-orang seperti dia harus dikeluarkan dari sasana tinju kita. Usir dia. Usir dia. Guru, tolong dengarkan penjelasan saya. Lin Wenli, kamu sangat mengecewakanku. Mulai sekarang, jangan kembali ke sasana pertarungan. Aku tidak punya murid sepertimu. Guru saya, mohon Anda memaafkan saya. Tolong maafkan saya ya. Keluar. Ayo pergi. Saya tidak akan pergi, lepaskan saya. Saya tidak akan pergi. Guru, saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Pergi. Saya tidak akan pergi. Biarkan saya masuk. Saya perlu menjelaskan kepada Guru Yan. Orang sepertimu masih bermimpi menjadi ratu pertarungan. Aku akan memberimu julukan Ratu Tinju Bawah Tanah. Saya mohon. Cepat dan ingat, ketua sudah bilang, kau tidak diizinkan kembali. Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu? Kakak Hu. Kakak Long, kalian adalah kakak senior saya. Bisakah kalian tolong bantu saya? Tolong biarkan saya masuk. Adik Wenli, kurasa kau terlihat cukup baik. Bagaimana kalau malam ini kau menemani kami berdua? Bagaimana? Tepat sekali. Mari kita main satu Phoenix 2 naga. Bertiga. Jika kau melayani kami dengan baik, kami akan membicarakan hal baik tentangmu dengan guru. Bagaimana? Apel, kau meremehkan kakak Humu dan kakak Lon. Sampah tak tahu berterima kasih. Segera ingat. Paman Yan, itulah urutan kejadiannya. Saya tahu Guru Yan sangat marah. Tapi saya benar-benar tidak punya pilihan. Apakah semua hutang sudah dilunasi? Mereka mengharuskan saya bertarung 3 pertandingan bawah tanah. Tapi saya baru bertarung 2 kali. Itu tidak cukup. Pergi ke rekening perusahaan dan transfer 5 juta kepada Wenli. 1 juta adalah untuk melunasi hutang. 4 juta sisanya adalah untuk uang saku. Ya, Tidak perlu, Paman Yan. Anda memberi saya terlalu banyak uang. Saya tidak bisa membalas budi Anda. Wenli, ini adalah hal yang harus dilakukan seorang paman. Paman masih merasa itu terlalu sedikit untukmu. Kamu telah menderita selama bertahun-tahun ini. Paman Yan, apa maksud Anda dengan ini? Anda selalu terlalu baik kepada saya. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja pada pamanmu. Kalau begitu masalah ini sudah selesai, pergi dan selidiki orang yang memaksa Wenli untuk berpartisipasi dalam tinju gelap. Dalang dibaliknya, siapa sebenarnya dia? ya. Guru Yan, kenapa kau di sini? Ada urusan apa kau mencari pamanku? Kak, aku tahu segalanya tentang situasi Wenli sekarang. Kamu salah paham padanya. Tapi partisipasinya dalam tinju gelap adalah fakta. Sebelum ibu Wenli meninggal, dia berutang 1 juta dalam utang rentenir. Partisipasinya dalam tinju gelap juga karena terpaksa. Saya benar-benar tidak berpartisipasi dalam tinju gelap dengan sengaja. Guru, saya sungguh-sungguh mencintai ring pertarungan. Mengapa kamu tidak memberitahu gurumu lebih awal? Karena saya selalu tahu Anda sangat membenci tinju gelap. Itu sebabnya saya tidak pernah berani memberitahu Anda. Lalu sekarang, apakah kamu sudah melunasi utang rentenir itu? Aku sudah melunasinya untuknya. Orang-orang jahat itu tidak punya alasan lagi untuk mengganggunya. Paman, itu 1 juta. Kau tidak punya hubungan dengannya. Kenapa kau harus begitu? Jianan, ini uangku sendiri.
Aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Paman, Kompetisi akan segera dimulai. Kalian berdua cepat pergi dan berlatih. Kakakku dan aku masih ada yang perlu didiskusikan. terima kasih Paman Yan. Dasar rubah betina, aku tidak menyangka kau punya cara seperti itu untuk merayu pamanku. Terserah Anda, kamu memanggilku ke sini. Pasti bukan, hanya untuk membicarakan masalah Wenli. Mengenai pasar tinju gelap, bagaimana pendapatmu? Tidak ada. Aku hanya tahu bahwa tinju gelap bawah tanah di Longcheng dan pasar tinju gelap Amerika memiliki semacam koneksi. Tapi secara spesifik, siapa yang memanipulasi semua ini di balik layar? Aku juga tidak tahu. Hanya dengan memancing ular keluar dari sarangnya, kita bisa menemukan dalangnya. Aku mengerti maksudmu. Kalau begitu biarkan Liu Xiongxi kembali. Pelacur kecil ini. Bukankah dia jelas sudah dipekat? Bagaimana dia bisa kembali? Dia, aku ingin tahu mantra macam apa yang dia gunakan pada Guru Yan. Kudengar, dia tidak memberi Guru Yan sup pemikat untuk diminum. Dia tidur dengan ketua Yan Shiyuan. Usia ketua Yan sudah cukup tua untuk menjadi ayahnya. Dia, bukankah dia tumbuh tanpa ayam? Kudengar gadis-gadis seperti dia. Mereka semua punya kompleks ayah itu. Omong kosong apa tentang kompleks ayam? Kurasa, itu hanya karena ketua yang kaya. Pantas saja dia tidak mau tidur dengan kami berdua. Jinlong, Jinhu, kalian terlalu banyak bicara omong kosong. Berhenti menyebarkan sampah di sini. Kau mau apa? Hal kacau yang kau lakukan sendiri. Dan kau tidak akan membiarkan orang membicarakannya. Tepat sekali. Jangan lihat betapa bersih dan mulusnya penampilanmu. Sebenarnya, kau hanyalah sampah kotor. Katakan itu lagi. Percaya atau tidak, saya tidak akan bersikap sopan padamu. Sekarang bagaimana? Apa kau mencoba memulai perkelahian? Bahkan jika kau kuat, kau tetap tidak bisa mengalahkan kami. Dua pria dewasa. Mari kita coba. Jika aku tidak menjatuhkanmu hari ini, maka aku bukan Jinlong. Saudara, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Lihat bagaimana aku mengambil pakaian jalang kecil ini. Lepaskan sehelai demi sehelai. The film was Jika kamu berani translated and bicara omong kosong lagi, narrated by M Media. kalau begitu segera inyah. Dan kalian juga. Guru yang aku tidak akan berani lagi. Wenli, kamu sekarang telah kembali ke kompetisi pertarungan yang akan segera dimulai. Kamu harus bersiap dengan baik. Guru, punya kepercayaan padamu. Saya tahu Guru Yan. Yakinlah. Siapa yang menyetel asis rendah ini? Ana, AC di sini. Mengapa juga disetel serendah ini? Wenli, kompetisi pertarungan. Babak penyisihan akan segera dimulai. Kamu tidak boleh masuk angin. Minumlah obat. Jika pertandingan besok, jika kamu belum pulih, akan ada masalah. Jika kamu minum obat ini, itu akan merusak reputasimu. Pelatih Liu, mengapa Anda melakukan ini kepada saya? Sebelumnya, itu semua salahku. Aku membuatmu menderita, banyak keluhan. Namun, kali ini, kompetisi pertarungan, bagaimanapun juga kamu, mewakili sasana pertarungan kita, untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Aku masih punya harapan besar padamu. Kamu juga tahu, aku adalah pelatih kepala sasana pertarungan kita. Selama kamu tampil cemerlang, maka aku pasti akan mendapatkan kehormatan. Benar. Terima kasih. Saya masih mampu membeli obat flu. Tidak perlu Anda khawatir. Sesi UEZ kali ini, kompetisi pertarungan ultimat, kompetisi pertarungan Longchamp, babak penyisihan, grup 10.
Para The kontestan film was adalah translated kontestan nomor 2, and Lin Wenli, narrated by M Media. dan kontestan nomor 4, Yan Jianan. Baiklah, kedua kontestan mohon beristirahat sebentar. Kami akan segera mulai. Di mana Guru Yan? Apa kau sudah gila? Kita berasal dari sasana tinju yang sama. Ibuku adalah ketua asosiasi pertarungan. Jika dia muncul, orang-orang akan bergosip. Jianan, bagaimana persiapanmu? Kondisiku cukup baik. Orang yang lolos di babak penyisihan haruslah kamu. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Karena kamu adalah putri Raja Tinju. Kamu yang terbaik. Orang-orang tak berarti itu harus lupakan mengalahkanmu. Kedua atlet silakan ikuti saya. Sudah waktunya untuk tes urin. Bos, semuanya sudah diurus. Lin Wenli, kamu sama sekali tidak boleh menang kali ini. Tunggu sampai bukti kriminalmu terbongkar. Kamu harus kembali ke arena tinju pasar gelap dan bertemu dengan pria itu. Putri dari Ratu Pertarungan akan segera memasuki arena, maka dia pasti bisa lolos. Aku yakin dia pasti masuk dengan koneksi. Siapa yang kau bilang menggunakan koneksi? Jianan, jangan dengarkan mereka. Gunakan kekuatanmu untuk membungkam mereka. Tentu saja, aku harus membuktikan bahwa aku tidak hanya bisa menang, tetapi juga menang secara spektakuler. Selanjutnya, sambutlah para atlet grup 10. Kontestan nomor 2 dan nomor 4 bersiaplah untuk memasuki panggung. Lin Wenli ini hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan putri dari Ratu Pertarungan? Kudengar, dia baru mulai di bidang ini 2 bulan lalu. Kurasa, dia hanyalah preman kecil. Menyerah saja, mengapa repot-repot bertarung? Saya harus berdiri di panggung yang lebih besar dan biarkan ibu saya melihat saya. Sebelum pertandingan dimulai, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada lawan Anda? Jatuh di bawah pukulanku adalah kehormatanmu. Jika kau menyerah sekarang, kau setidaknya bisa meninggalkan ring ini dengan bermartabat. Saya tidak banyak bicara, tapi tinju saya bisa membuat Anda terdiam. Tampaknya sorakan penonton mengatakan segalanya. 3, 2, 1, bertarunglah. Lin Wenli, bakatmu yang tidak berharga tidak berarti apa-apa di mataku. Kontestan nomor 4 Yan Jianan sudah unggul. Kontestan nomor 2 Lin Wenli berada dalam situasi yang buruk. Yan Jianan menyerangnya saat dia lengah. Mengapa Lin Wenli hanya bermain bertahan? Yan Jianan, apakah ini hasil dari latihan kerasmu? Apakah ingin menghabiskan staminaku, lalu menggunakan Superman Punch-mu yang payah untuk mengalahkanku? Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Patahkan, patahkan. Mari kita lihat gelombang serangan ini. Bertarunglah. The film was translated and narrated by M Media. Serangan kontestan nomor 4 sangat sengit, seperti yang diharapkan dari Putri Ratu Pertarungan.
Indah. Serangan balik mendadak dari Lin Wenli membuat Yan Jiana benar-benar lengah. Lihat gerakan Lin Wenli itu, keren sekali. Dia sudah membalikkan keadaan. Dia pasti unggul sekarang, bagus. Aku merasa kali ini, dia pasti akan maju. Tutup mulut gagakmu. Nah, apa urusanmu? Jangan pedulikan si idiot ini. Aku yakin dia bertaruh pada kemenangan Yan Jianan. Bertaruh pada kemenangan Yan Jianan, dia pasti akan kehilangan uang. Orang ini pasti idiot. Kedua orang ini, keduanya memiliki kekuatan besar. Mereka adalah kontestan unggulan. Siapa yang pada akhirnya akan menang? Andai saja aku bisa mendapatkan mereka untuk bertarung dalam pertandingan pribadi untukku. Akhir dari ronde kedua, serangan dari kedua belah pihak pada dasarnya seimbang. Semuanya tergantung pada ronde berikutnya. Dan penampilan kedua wanita ini, Jianan, kendalikan emosimu, tenangkan pikiranmu, jangan terburu-buru. Bahkan jika kamu tidak bisa menang kali ini, aku pasti akan memastikan kamu lolos. Berhenti bicara, aku pasti akan mengandalkan diriku sendiri untuk memenangkan pertandingan ini. Siapa yang pada akhirnya akan maju? Grand Final pada tanggal 14 April. Mari kita tunggu dan lihat. Mulai. Lin Wenli, aku hanya membiarkanmu melakukan beberapa gerakan barusan, agar kau tidak kalah terlalu parah. Kalau begitu mari kita lihat saja. Ayo. Itu adalah Superman Ponce. Hadirin sekalian, kita menyaksikan Superman Ponce muncul kembali di arena pertarungan. Superman Punch apa kau bodoh? Itu adalah gerakan dari 18 tahun lalu. Yanziki Raja Tinjo, teknik ko satu pukulan. Superman Punch, aku tidak menyangka bahwa seseorang zaman sekarang masih menggunakan gerakan ini. Apakah Lin Wenli ini punya hubungan dengan Raja Tinjo Yan? Kau masih ingin menggunakan gerakan itu untuk mengalahkanku? Jangan mimpi. Maka marilah kita ucapkan selamat kepada kontestan nomor 2 Lin Wenli karena berhasil melaju ke kompetisi pertarungan Longchamp. Lin Wenli, Lin Wenli, tunggu sebentar. Saya punya keberatan. Kontestan nomor 2 Lin Wenli telah melanggar peraturan. Dia pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk berdiri di panggung ini dan berkompetisi. Pelanggaran apa yang Anda laporkan dari Lin Wenli? saya tidak melanggar aturan apapun. Lin Wenli menggunakan stimulan. Menang secara tidak adil. Anda bicara omong kosong, saya tidak melakukannya. Kamu sudah menjalani tes uren. Hasilnya seharusnya segera keluar. Haruskah kita umumkan hasil tes uren? Tenang semuanya. Pertandingan ditangguhkan. Kami melakukan tes uren pada kedua kontestan barusan. Keputusan akhir akan didasarkan pada hasil tes uren. Aku merasa dia pasti menggunakannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan putri dari Ratu Pertarungan? Tepat sekali. Kudengar dia dulu bertarung di pertandingan bawah tanah. Sudah kuduga dia hanya tahu cara menggunakan metode tercela ini. Saya punya lebih banyak bukti. Itu ada di dalam tas Lin Wenli. Ini adalah tas Lin Wenli. Ini benar-benar stimulan. Saya tidak menggunakan obat peningkat kinerja. Liu Xiongxi, Anda pasti di balik ini. Berhentilah menyangkal. Kamu seorang petinju bawah tanah. Sering menggunakan metode semacam ini. Itu sudah tidak mengejutkan lagi. Lin Wenli, aku benar-benar tidak menyangka kau melakukan hal seperti ini. Omong kosong, saya benar-benar tidak. Hasil tes urin. Hasil tes urin sudah keluar setelah pemeriksaan. Kontestan Lin Wenli secara ilegal menggunakan obat-obatan yang diklasifikasikan sebagai peningkat kinerja. Ini merupakan kecurangan. Hasilnya untuk kompetisi seni bela diri ini dibatalkan. Ini tidak mungkin. Saya pasti dijebak. Saya benar-benar tidak. Penyangkalan yang keras kepala. Hanya karena kamu bilang tidak bukan berarti kamu tidak melakukannya. Kalau begitu tunjukkan buktinya kepada kami. Kontestan Lin Wenli, jika Anda memiliki keberatan terhadap hasil ini, Anda dapat mengajukan bukti baru kepada kami kapan saja. Lin Wenli, aku bahkan menganggapmu lawan yang terhormat. Apa kau pikir kau layak menerima ajaran ibuku? Saya benar-benar tidak. Hanya karena kamu bilang tidak itu tidak berarti apa-apa.
Jangan kira hanya dengan menggerakkan bibirmu, itu akan hilang. Wasit saya menuntut Lin Wenli diskors. Ya, penangguhan. Penangguhan, kami menuntut penangguhan. Aku belum pernah melihat seseorang yang menggunakan obat-obatan dan masih tidak mau mengakuinya. Kami menuntut penangguhan. Penangguhan. Penangguhan, mengingat bahwa dalam kompetisi ini, kontestan Lin Wenli secara ilegal menggunakan obat-obatan dan dampak negatif yang ditimbulkannya, sampai kami menyelidiki secara menyeluruh kebenaran masalah ini. Kontestan Lin Wenli diskors selama 3 bulan. Siapa itu? Kenapa dia terlihat lebih baik daripada yang Jianan? Apakah kamu buta? Dia adalah Lin Wenli. Apa yang indah darinya? Dia menjijikkan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa menampilkan bulu ayam pada dirinya sendiri menjadikannya seekor burung pinik? Beraninya dia menunjukkan wajahnya di sini, di pesta ulang tahun Jianan. Kulitnya benar-benar lebih tebal dari kulit babi. Selamat ulang tahun Jianan. Ini hadiahmu, Heart of the Ocean. Terima kasih Paman. Hari ini juga ulang tahunmu. Sungguh suatu kebetulan. Benar Jianan, aku juga memberi Wenli hadiah yang sama. Ketua Yang, bagaimana Anda bisa membandingkan Lin Wenli dengan keponakan Anda sendiri? Bagaimana mereka bisa disebutkan dalam satu kalimat? Siapakah dia Lin Wenli? Bahkan dianggap. Cukup, jika kamu tidak mengipasi masalah di antara mereka, bagaimana mungkin mereka berdua punya begitu banyak konflik? Selamat ulang tahun Yang Jianan. Ini adalah sesuatu yang kubuat sendiri. Untukmu, benda macam apa yang mungkin bisa kau berikan padaku? Aku tidak peduli. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk datang ke sini. Kamu menggunakan trik koton untuk memenangkan kompetisi sebelumnya. Belum cukupkah? Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Tepat sekali. Dan kamu masih berpura-pura tulus mengatakan hal-hal seperti ini. Jika kamu tahu yang terbaik untukmu inya sekarang. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu yang lain lagi. Apa yang kau lakukan? Apa kau buta? Kau menabrakku. Jelas-jelas kau yang menabrakku duluan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa kamu pikir kami semua buta? Sudah jelas kamu yang menabrak Xiaomei duluan. Kamu benar-benar berani. Lupakan saja Paman, jangan membelanya. Cepat pergi saja. Jangan merusak suasana ulang tahunku. Jianan, kami semua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan biarkan dia menipumu. Apa yang terjadi? Wenli, mengapa kamu dalam keadaan seperti ini? Ketua jalan kecil ini yang sengaja menabrakku. Dia terlalu jahat. Diam. Paman Yan, lupakan saja siapa yang menabrak siapa. Itu tidak penting lagi. Biarkan saja siapapun yang dia katakan. Guru Yan, aku datang hari ini karena aku ingin memberitahumu. Aku berencana meninggalkan sasana tinju ini. Terima kasih atas kesulitanmu selama ini. Apa Wenli? Jangan lakukan sesuatu yang akan kamu sesali. Wenli, apakah kamu sudah memikirkannya dengan jernih? Aku hanya merasa bahwa sejak aku mulai berlatih tinju, aku hanya membawa masalah bagi diriku sendiri dan orang-orang di sekitarku. Lin Wenli, orang sepertimu, pada dasarnya tidak cocok untuk mempelajari olahraga pertarungan. Lebih baik pergi sekarang daripada nanti. Itu menyelamatkanmu dari pensiun yang dipenuhi cedera. Jangan dengarkan apa yang orang lain katakan. Berpikirlah untuk dirimu sendiri. Jika kamu benar-benar tidak cocok, bagaimana kamu bisa meningkat begitu cepat? Jangan berkecil hati karena kemunduran sementara. Tersandung kakimu sendiri. Lin Wenli, guru telah mengajarimu begitu banyak. Tidak benar bagimu untuk menghadapi kemunduran kecil di sini, lalu mundur dan menyerah. Jika kamu benar-benar tidak ingin bertarung, aku tidak akan memaksamu. Bagaimanapun juga, ini adalah dirimu sendiri, pilihan pribadi. Aku akan memikirkannya baik-baik. Aku akan pergi sekarang. Berhenti di situ, Nona Yan. Apa kau punya instruksi lain? Aku akan segera pergi. Tidak akan ada lagi yang menjadi pengganggu bagimu. Lin Wenli, kau benar-benar tidak punya tulang punggung. Aku menyesal pernah menganggapmu sebagai lawan yang tangguh. Apa yang kau katakan? Jika kau ingin pergi cepatlah dan enyah. Baguslah kau pergi. Sabuk emas itu pasti akan menjadi milikku. Apa kau benar-benar menganggapku sebagai lawanmu? Omong kosong. Aku sudah mengamati semua kontestan tahun ini. Hanya kau yang nyaris bisa melawanku. Jika kau ingin pergi, pergilah. Namun aku akan bertahan sampai akhir. Jetty, ada seseorang yang benar-benar menganggapku sebagai lawan yang layak. Wenli, tolong pikirkan lagi. Jianan, hari ini saya benar-benar terlalu bahagia. Apa yang kau lakukan, lepaskan. Jianan, apa yang akan saya lakukan? Bukankah kamu sudah tahu? Saya sudah menyukaimu sejak lama. Apa kau gila? Ibuku adalah kakak seniormu. Ada selisih usia hampir 20 tahun di antara kita. Saya membantumu memenangkan kejuaraan. Betapa banyak yang telah saya korbankan. Belumkah kamu tahu? Pelatih Liu, aku tidak tertarik padamu. Tolong lepaskan. Bagaimana itu mungkin? Kamu mengeluh padaku tentang keluhanmu. Memintaku membantumu memenangkan kejuaraan. Setiap hal ini, itu tidak palsu. Selama kamu bersamaku, dan beritahu ibumu bahwa kamu juga menyukaiku. Kita bisa bersama selamanya. Saat itu seluruh dunia tinju Longqiang. Kamu akan menjadi yang terdepan. Aku tidak tertarik pada apa yang kau katakan. Lepaskan aku. Lin Wenli kini telah kehilangan kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam seni bela diri. Saya telah berkorban begitu banyak untukmu. Apakah kamu masih belum puas? Apa maksudmu? Kau berada di balik apa yang terjadi pada Lin Wenli? Bagaimana mungkin? Dia melakukan itu untuk memenangkan pertandingan. Dia yang menanggung akibatnya sendiri. Liu Xiongxi, aku tidak menyukaimu. Dan aku tidak akan bersamamu. Jika kau tidak melepaskanku, aku akan. Dan apa yang akan kamu lakukan?
Cepat pergi. The film was translated and narrated by M Media. Setelah minum beberapa cangkir minuman keras murahan, dia mabuk begini. Bawa dia pergi. Ya, Xinhua. Organisasi itu yang kamu sebutkan terakhir kali. Bantu aku menyelidikinya lebih teliti. aku mengerti. Terutama orang yang bertanggung jawab atas tinju gelap bawah tanah di Longchen. Bantu aku mencari tahu dengan jelas. Mengerti Ketua Yan. Tunggu aku. Minumlah air. Apa yang terjadi barusan? Aku tidak tahu bagaimana Liu Xiongxi tiba-tiba bertingkah seperti itu. Dia adalah pelatihmu. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Haruskah kita memberitahu Guru Yan? Tidak perlu. Ini urusanku sendiri. Aku akan menanganinya. Kau bisa menahan hal seperti ini. Kau tidak mengerti. Meskipun Liu Xiongxi melecehkanku, setidaknya dia mengajariku dengan tekun. Setelah aku mempelajari semua keterampilan yang dimilikinya, tidak akan terlambat untuk melawannya. Ibu, kalian berdua sudah berdamai. Tentu saja, Wenli bilang dia tidak akan pergi. Dia ingin tetap di sini kan? Ya, Jianan benar. Melihat hubungan kalian begitu baik sekarang, aku merasa lega. Sialan, lebih lembut. Itu sakit sekali. Maaf bos. Lin Wenli, tunggu saja. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup dengan tenang. Tapi kamu juga tidak akan bisa mati. Bos siapa Lin Wenli? Apakah dia memprovokasimu? Aku akan membawa orang-orang dan pergi menanganinya. Sialan, jangan tanyakan apa yang tidak seharusnya. Ngomong-ngomong barusan, apakah ada pelanggan yang masuk? Tidak. Bos Liu, kulihat kamu punya temperamen yang cukup tinggi. Tuan Anda sudah di sini, silakan duduk. Bos Liu, kompetisi pertarungan lonceng seni bela diri akan dimulai pada 14 April. Ingat janjimu, kamu harus memilih prospek yang unggul untuk pertarungan bawah tanah. Hanya dengan begitu aku akan mempertimbangkan proyekmu di Las Vegas. Tuan, yakinlah, saya pasti akan melakukannya. Materi video dari prospek baru ini sudah saya siapkan untuk Anda. Kalau begitu mari kita lihat. Kedua orang ini bertarung dengan sangat baik, terutama Lin Wenli. Aku selalu mengaguminya. Setelah menonton begitu banyak pertandingan, dia masih yang paling menyenangkan bagiku. Anda sebelumnya melarang Lin Wenli bertanding. Apakah Anda mencoba memancingnya kah? Pasar pertarungan bawah tanah. Namun ideku telah berubah sekarang. Aku ingin kedua petarung ini bertarung dengan serius. Jika salah satu dari mereka bisa dibunuh, itu akan menjadi yang terbaik. Pertandingan semacam ini adalah yang paling menarik. Jika kita bisa merekamnya sebagai video, kita bisa menikmatinya secara permanen. Tuan, bukankah ini terlalu kejam? Apa kamu tidak ingin datang ke Las Vegas? Saya mau. Saya ingin pergi. Kalau begitu setujui permintaanku. Saya setuju. Lin Wenli, The film was Tunggu. translated and narrated Apa by ada yang M salah? Media. Yan Jiana, karena kamu menolakku, jangan salahkan saya, karena tidak kenal ampun. Lin Wenli saat ini dilarang bertanding. Selama saya membantunya menyelesaikan masalahnya, dia pasti akan mendengarkan saya. Saya punya beberapa bukti di sini yang dapat membantumu membersihkan namamu. Apakah kamu bersedia mendengarkan? Bukankah skorsingku sepenuhnya perbuatanmu? Sebenarnya, itu semua Yan Jianan yang menghasut saya. Dia memanfaatkan cintaku padanya, membuatku melawanmu. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dia mencampakkanku. Namun, saya masih merasa cukup bersalah padamu. Tolong beri saya kesempatan. Katakan padaku bagaimana kau berencana membantuku. Jangan terburu-buru. Bukankah tujuanmu hanya untuk mendapatkan sabuk emas seni bela diri? Aku akan mengandalkan usahaku sendiri untuk memenangkan pertandingan ini. Selama kamu percaya padaku, saya akan membantumu mendapatkan sabuk emas. Bagaimana kau akan membantuku? Itu adalah orang lain yang menaruh stimulan di tasmu. Saya punya bukti video di sini. Semua yang kau katakan itu benar. Biar kulihat. Semua video ada di ponsel saya. Saya sudah menunjukkan ketulusan yang cukup, bukan? Selama kamu menyetujui satu syarat dariku, kita bisa melanjutkan kerjasama yang diperlukan. Katakan padaku apa yang kau ingin aku lakukan. Ini sangat sederhana. Kamu pergi dan bertarung secara pribadi dengan Yan Jianan. Setelah itu aku akan
membersihkan namamu dari tuduhan palsu itu. Sudah kukatakan, aku akan menang sendiri pertandingan ini. Mengenai kondisimu, lupakan saja. Jangan menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Hati-hati, atau aku akan memastikan kamu tidak bisa mengatasi konsekuensinya. Satu kata dariku, bisa merenggut nyawamu. Kau harus fokus menjaga dirimu sendiri dulu. Apa hubunganmu dengan Yang Tong? Dan apa hubunganmu dengan Rain pertarungan bawah tanah? Apa yang kamu tahu? Jika kau tidak ingin orang lain tahu, seharusnya kau tidak melakukannya sejak awal. Liu Xiongxi telah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat, dan pembalasan akan datang. Kau harus berpikir dengan hati-hati tentang berapa lama lagi kau masih bisa beroperasi di Longcheng. Lin Wenli, mari kita tunggu dan lihat. Bagaimana hasilnya? Tuan, Lin Wenli ini tidak tahu berterima kasih. Dia menolak pendekatanku. Hanya itu kemampuanmu. Jangan khawatir. Aku masih punya cara. Bos, aku ingat Lin Wenli. Ketika dia melunasi pinjaman sebelumnya, dia setuju untuk 3 pertarungan pasar gelap. Kenapa kita tidak menyuruhnya datang lagi? Itu ide yang bagus. Lin Wenli, jika dia gagal menyelesaikan ketiga pertandingan, maka kita akan membuatnya membayar 10 kali lipat harganya untuk melunasi utangnya. Itu benar. Lin Wenli saat ini masih diskors dari kompetisi. Jika terungkap bahwa dia berpartisipasi dalam pertarungan pasar gelap, maka karir profesional seni bela dirinya akan hancur total. Ide yang bagus. Kalau begitu kamu pergi dan bawa orang itu ke sini. Tuan, mohon yakinlah. Aku pasti akan bisa menangani masalah ini. Yang Tong cari beberapa bawahan yang cakap. Bertindaklah cepat. Bos, aku akan pergi dan melakukannya sekarang juga. Bagaimana hasilnya? Sudah ketemu. Rekaman pengawasan yang dihapus. Sudah ketemu. Berikan padaku. Sama sekali jangan beritahu siapapun bahwa kita ada di sini. Baiklah Ketua Yan, aku mengerti. Terima kasih atas kerja kerasmu. Itu bagus, ini membuktikan Wenli tidak bersalah. Wenli, kamu sekarang bisa berpartisipasi dalam kompetisi secara normal. Aku akan pergi ke hubungi panitia bela diri dan tunggu kabar. Aku benar-benar telah merepotkan Guru Yan dan Paman Yan selama ini. Terima kasih banyak kepada kalian berdua. Aku sudah lama menunggu hari ini. Lin Wenli, aku akan membuatmu kalah di lapangan. Benar-benar yakin, aku tidak bisa meminta lebih dari ini. Baiklah, masalah ini akhirnya ada penyelesaian. Selanjutnya, kalian berdua harus mempersiapkan diri dengan baik untuk kompetisi. Aku minta maaf. Kamu tidak melihat kemana kamu pergi. Sebenarnya kalianlah. Apa yang kau inginkan? Lari gadis sialan. Kenapa kamu tidak lari sekarang? Terakhir kali kami membuatmu bertarung di tinju pasar gelap. Utang 1 pertandingan. Jangan kabur. Aku sudah melunasi semua uang yang kupinjam darimu. Apalagi yang kau inginkan? Itu bukan urusanmu. Liu Xiongxi, kenapa kau lagi? Kita bertemu lagi. Arena tinju bawah tanah ini memang berhubungan denganmu. Apa kau bos di balik layar di sini? Jika kamu berkata begitu, maka aku membawamu ke sini agar kamu bisa melunasi pinjaman berbunga tinggi itu. Bukankah aku sudah membayar kembali uang itu? Apalagi yang kau inginkan? Kau jalang kecil. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada Ketua Liu kami. Kamu masih berutang 1 pertarungan pada kami. Bisakah harganya tetap harga lama? Setidaknya 10 kali lipat harganya. Jangan harap, aku sudah berjanji pada guruku. Aku tidak akan pernah bertarung di tinju gelap lagi. Cepat lepaskan aku. Tidakkah kamu ingin tahu siapa ibu kandungmu? Apa yang kau katakan? Mami, apakah aku melakukan gerakan ini dengan benar? Lin Wenli. Mami, apa yang sedang kau pikirkan? Jianan, apakah kamu tahu kemana Wenli pergi? Dia tidak mengangkat teleponnya, dan dia belum muncul. Kau hanya tahu cara peduli padanya. Aku adalah putri kandungmu. Selain itu, bagaimana aku tahu kemana dia pergi? Mungkin, dia pergi diam-diam untuk mempelajari gerakan baru dan bertarung dalam pertandingan tinju ilegal. Jianan, Wenli bukan orang yang seperti itu. Kak, aku baru saja pergi ke rumah Wenli. Rumah itu berantakan, seperti habis digeledah. Sudah berakhir. Apakah Wenli benar-benar dalam masalah? Aku harus pergi memeriksanya. Mami, dia sudah dewasa. Apa yang mungkin terjadi padanya? Selain itu, dia berlatih tinju. Jianan, berhentilah membuat masalah. Tapi bagaimana jika Wenli benar-benar dalam masalah? Dia tidak punya orang tua. Kita harus lebih menjaganya. Aku tidak peduli. Kau tidak diizinkan pergi. Hari ini kau harus memilih antara aku dan dia. Dasar anak ini, sungguh. Sudah sampai pada titik ini, haruskah aku memberitahu kakakku tentang latar belakang Wenli? Liu Xiongxi, kau bilang kau tahu.
Berita tentang ibu kandungku, apakah itu benar atau bohong? Tentu saja itu benar, Lin Meihua. Dia bukan ibu kandungmu. Masalah ini, hampir tidak ada yang tahu kan? Aku tahu, siapa ibu kandungmu. Tapi, kamu harus menyetujui satu syarat. Kondisi apa? Mundur dari kompetisi, tetap di sini, tidak peduli. Sebutkan nominal uang yang kamu inginkan. Jangan harap. Maka aku akan membuatmu tetap di sini, sampai kamu setuju. Penjaga, bawa dia pergi. The Bawa film was pergi. translated and narrated by M Media. Jika kamu bisa membawa Yan Jianan ke sini, itu akan dihitung sebagai pencapaian besar bagimu, Tuan. Aku akan mencoba lagi. Jianan, Tuan. Berita sudah tersebar secara daring sekarang. Lin Wenli tidak menggunakan agen doping. Dia bisa berkompetisi secara normal. Jika kita mencegahnya untuk tampil, Biro Penegakan Hukum pada akhirnya mengetahuinya. Biro Penegakan Hukum Longjao sangat kuat. Kita benar-benar harus bertindak hati-hati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bisa membiarkan Lin Wenli berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan kemudian membiarkan dia bertanding melawan Yan Jianan. Itu harus menjadi pertarungan sampai mati. Kita akan mengubah pertandingan ini menjadi milik arena bawah tanah. Program video paling eksplosif di web gelap, itu pasti akan mencapai kesuksesan besar. Tuan, apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Namun, jika kita mengizinkan Lin Wenli untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, bukankah itu sama saja membiarkan bebek yang sudah matang terbang menjauh? Tidakkah Anda mendengar Liu Xiongxi berkata, bagi Lin Wenli, apa hal yang paling penting? Itu adalah ibu kandungnya. Saya mengerti. Itu adalah keberadaan ibunya. Tepat sekali. Kita akan menggunakan masalah ini untuk mengancamnya agar kembali. Saya mengerti. Panitia penyelenggara kompetisi pertarungan telah memposting pesan secara daring, mengatakan bahwa kamu dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Jika kamu menang, kamu bisa masuk kompetisi pertarungan Longchamp yang diadakan pada tanggal 14 April. Benarkah? Aku akhirnya dibenarkan. Tuan kami berkata, kamu bisa pergi berpartisipasi dalam kompetisi. Tapi, kamu tidak boleh memberitahu Yan Zike dan yang lainnya berita bahwa kamu ada di sini. Setelah kamu menyelesaikan kompetisi, segera kembali. Kami kemudian akan memberitahumu siapa ibu kandungmu. Jadi dalang yang sebenarnya adalah Lau Lunsi dari IS. Itu benar. Lin Wenli dipaksa bertarung dalam pertandingan tinju bawah tanah beberapa kali. Itu semua adalah Lau Lunsi yang menginstruksikan Liu Xiongxi untuk melakukannya. Lau Lunsi ini adalah bos besar tinju bawah tanah di IS dan bahkan merupakan tokoh terkemuka di pasar global. Aku tidak menyangka Liu Xiongxi ini ternyata berkolusi dengannya. Kalau begitu, kau kirim seseorang untuk mengawasi ketat Liu Xiongxi dan Yang Tong. Kita harus menemukan Lau Lunsi. Mengerti. Saya akan pergi melakukannya sekarang. Bos Liu, katakan padaku, apakah Lin Wenli benar-benar akan kembali? Tuan, mohon yakinlah. Berdasarkan pemahamanku tentang dia, dia pasti akan datang. Baginya, hal yang paling penting saat ini adalah ibunya. Lin Wenli, kamu bertarung dengan baik dalam pertandingan itu. Hentikan omong kosong ini. Cepat bicara, siapa sebenarnya ibuku? Kamu akan segera tahu. Ponsel Lin Wenli kirim pesan kepada Yan Jianan, memberitahunya untuk pergi ke pabrik yang ditinggalkan. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kamu akan segera tahu. Kirim orang langsung ke pabrik yang ditinggalkan. Begitu mereka tiba, segera ikat mereka untukku. Lepaskan aku. Mengapa kamu menyuruh Yan Jianan pergi ke sana? Lepaskan, lepaskan. Tuan tunggu saja dan nikmati pertunjukannya. Konfrontasi ini akan menjadi pertarungan abad ini. Kerja bagus. Setelah pertandingan ini berakhir, Asia Tenggara dan Afrika, pasar tinju bawah tanah, saya akan membiarkan Anda mengelola semuanya. Las Vegas di IH juga akan menjadi wilayah Anda. Tapi jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka berdua, maka jangan khawatir. Setelah pertandingan ini, saya akan mengatur seseorang untuk membantu Anda melarikan diri ke Las Vegas. Baiklah. Terima kasih, Tuan. Saya pasti akan menangani masalah ini dengan benar. Lin Wenli Yan Jianan. Karena kalian berdua tidak tahu menghargai kebaikan, maka jangan salahkan saya karena bersikap kejam terhadap kalian. Ana, mengapa Lin Wenli memintaku untuk bertemu di sini? Sepertinya tidak ada orang di sini. Lin Wenli. Hei Lin Wenli, tipuan macam apa ini? Cepat keluar.
Menurutmu kamu akan kembali kemana? Gadis cantik kecil, cepat dan ikutlah bersama kami. Kalian semua siapa? Iya sekarang juga. Kalau tidak aku akan panggil polisi. Panggil polisi. Dengan begitu banyak dari kita di sini, apakah menurutmu kami akan takut padamu? Semuanya tangkap dia. Tidak menyangka ini kan? Kita bertemu lagi. Liu Xiongxi. Beraninya kau menculik kami. Kau gila. Liu Xiongxi, apa yang kamu lakukan akan membuatmu masuk penjara. Hentikan omong kosong ini. Apapun yang bos suruh kamu lakukan, maka saya mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Liu Xiongxi, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Pertanyaan bagus. Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Yang saya butuhkan hanyalah kalian berdua di dalam kandang oktagon ini untuk bertarung dalam pertandingan maut. Mengenai yang kalah, saya akan mengambil jenazahnya. Pemenangnya bisa pergi. Liu Xiongxi, jangan pernah memikirkannya. Apa kau tidak takut akan akibatnya jika ibuku tahu? Ibumu. Setelah pertandingan ini selesai, saya akan meninggalkan negara ini. Mengapa saya harus takut pada ibumu juara tinju yang payah itu? Saya sangat membencinya sekarang. Jika bukan karena dia saat itu, saya pasti sudah menikahimu sejak lama. Aku tidak akan menikahimu bahkan jika aku mati. Saat itu satu-satunya alasan saya ingin menikahimu adalah untuk menjadi ketua asosiasi pertarungan Longqiang. Sekarang, di mata saya, kamu bukan apa-apa. Kau berkhayal. Ketika guru yang tidak melihat kita, dia pasti akan datang mencari kita. Kamu tamat. Itu mengingatkan saya. Pertandingan harus segera dimulai. Yang Ton, bawa kedua orang ini dan masukkan mereka ke dalam kandang. Mengerti? Saudara-saudara, ikuti saya. Liu Xiongxi. Tuan, mohon segera datang. Lin Wenli dan Yan Jianan sudah saya bawa ke sini. Bos Liu, Anda melakukannya dengan sangat baik. Saya akan segera ke sana. Tuan, Anda sudah di sini. Kita bisa segera mulai. Bagus. Saya akan segera pergi. Saya benar-benar menantikannya. Kejutan macam apa yang akan mereka berikan kepada saya? Kalian berdua, berhenti menunda-nunda. Bangunlah dan cepat. Hanya pemenangnya yang bisa meninggalkan tempat ini. Hanya pemenangnya yang hidup. Jianan, aku tidak ingin melawanmu. Dalam keadaan seperti ini, aku ingin selamat dari ini bersamamu. Omong kosong, siapa yang mau mati di sini bersamamu? Baiklah, kalau begitu mari kita menerobos keluar bersama. Bersama. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Pelacur sialan, kamu menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Yang Ton, suruh semua preman masuk untuk saya. Serang mereka, pukuli mereka sampai mereka bertanding. Jianan, apakah kamu takut? Takut berarti kau pengecut. Aku adalah putri Raja Tinjo. Sedangkan kau, jangan jatuh begitu cepat. Ayo. Berhenti dulu. Kalian berdua jalan kecil. Kalian tidak mau mendengarkan. Kamu hanya bermimpi. Aku pasti tidak akan mendengarkanmu. Baiklah. Saya akan membuat kalian mendengarkan hari ini. Terus pukul mereka. Berhenti. Semuanya berhenti. Itu kamu. Tuan, mohon percayalah pada saya. Mereka akan segera mulai bertarung. Bos Liu, sekarang giliranmu. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya, kamu masih belum selesai. Kamu benar-benar idiot. Saya akan membatalkan kerjasama saya dengan Anda. Tunggu. Jika kamu pergi, apa yang akan saya lakukan? Apa yang Anda inginkan? Apakah Anda sudah memenuhi janji Anda? Saya membawakan orang yang terikat untukmu. Dan kamu masih ingin pergi. Saya tidak ingin membunuh siapapun. Saya sarankan Anda segera pergi. Kalian orang negara Lon, memang semuanya idiot. Sialan. Saya sarankan kamu berbicara dengan sopan kepada saya. Kamu bisa pergi jika kamu mau. Tinggalkan 1 miliar. Tunggu sebentar. Saya sudah mentransfer semua uang itu kepada Anda. Anda harus membiarkan saya pergi. Apakah saya bilang kamu boleh pergi?
Bos, bukankah apa yang kita lakukan ini ilegal? Penjahat buronan dari keluargamu itu. Hukum apa yang kita langgar? Kita sekarang punya 1 miliar. Setelah kita menyelesaikan masalah ini nanti, saya akan membawamu ke Las Vegas. Kemudian di pasar tinju bawah tanah IS. Saya akan menjadi bosnya. Tapi sebelum pergi, saya masih perlu berurusan dengan 1 orang. Liu Xiongxi, apa yang ingin kamu lakukan? Kakak senior, murid baikmu, dan putri baikmu kini ada di tangan saya. Mohon datang dan lihatlah. Ingat, hanya kamu yang diizinkan datang. Jianan, Wenli, di mana kamu? Liu Xiongxi, di mana kamu menyembunyikan mereka? Mereka ada di sana kakak senior. Ibu, Guru Yan. Liu Xiongxi, kamu pantas mati. Lepaskan mereka semua untukku. Kakak senior, karena kamu sudah datang, mengapa kamu tidak menonton mereka berdua bertarung dalam pertandingan? Untuk melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Persetan denganmu. Mengapa Anda masih berdiri terpaku di sana? Pengecut serang. Kakak Yan, wanita ini terlalu tangguh. Ratu pertarungan 18 tahun yang lalu. Saya takut. Apa yang perlu ditakutkan? Bahkan Ratu, yang paling tangguh pun, menjadi tua. Pergi. Sekelompok sampah. Liu Xiongxi, sekelompok dari kalian melawan 1 orang. Kalian tercela. Yan Ziki, saya sarankan kamu menyerah sekarang. Kalau tidak ada dari mereka yang akan selamat. Berani-beraninya kamu. Yan Ziki, lihat, apakah saya berani? Mengapa kamu tidak memilih di antara mereka berdua? Yang lainnya, saya akan bunuh. Siapa yang akan kamu pilih? Aku akan mengatakannya lagi. Keduanya. Aku menginginkan mereka berdua. Lepaskan. Jika kamu bergerak lagi, saya akan membunuhmu. Saya akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Siapa di antara mereka berdua yang akan kamu pilih? Keduanya, aku tidak akan menyerah pada salah satu pun. Lepaskan. Baiklah, kamu tidak mau memilih benarkah? Kalau begitu, biarkan mereka berdua yang memilih. Kalian berdua saling bertarung. Jangan bertarung. Maka yang mati adalah ibu kandungmu dan gurumu. Suruh mereka berdua bertarung. Saya akan menjual videonya di dark web. Dan saya bisa mendapatkan kekayaan lagi. Liu Xiongxi, kamu terlalu tercela. Aku akan bertarung. Yan Jianan. Jianan, jangan. Bagus. Kalau begitu, mari kita ambil kesempatan ini untuk bertarung dengan baik. Wenli, jangan berkelahi. Pukul aku. Yan Ziki, menurutmu di antara mereka berdua, siapa yang akan menang? Liu Xiongxi, kamu akan menghadapi pembalasan. Bukankah seharusnya kamu yang menghadapi pembalasan? Kau masih belum tahu siapa putri kandungmu. Itu benar-benar konyol. Yan Shiyuan, kau curiga sebelumnya. Identitas Yan Jianan. Biar ku katakan dengan jelas. Di antara kedua orang ini, ada satu yang merupakan putri kandungmu. Tebak. Yang mana itu? The film was translated and narrated Apa by sebenarnya M. Media. maksudmu? Tebak Yan Shiyuan. Apakah dia berbohong padamu? Coba tebak. Di antara kedua orang ini, yang mana putri kandungmu? Sama sekali tidak mungkin. Apakah kamu berbohong padaku atau tidak? Tidak mungkin. Aku tidak peduli siapa putriku. Aku ingin mereka berdua hidup. Jianan Wenli, berhentilah berkelahi. Jangan tertipu olehnya. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Liu Xiongxi, biarkan dia pergi. Yan Shiyuan, kenapa kau di sini? Yan Ziki, apa kau memberinya informasi? Itu benar. Ketika aku menerima panggilan darurat, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Kamu menyuruhku datang sendirian. Aku membawa Xiyuan ke sini. Liu Xiongxi, aku sudah mengumpulkan bukti kejahatanmu. Jika kau menyerah sekarang, kau masih bisa mendapatkan pengurangan hukuman. Mustahil, aku tidak percaya. Omong kosong macam apa hukuman yang dikurangi itu? Yan Shiyuan, kenapa kau sengaja melawanku? Yang Tong, ikat dia untukku. Bos-bos, mereka punya terlalu banyak orang. Saya pikir mungkin kita harus diam, cepat dan ikat dia. Lepaskan. Liu Xiongxi, kakakku selama bertahun-tahun sangat mempercayaimu.
Namun kau membalas kebaikan dengan kejahatan, dan kau bahkan menginginkan nyawanya. Apakah kau ini manusia? Si Yuan, jangan khawatirkan aku dulu. Jianan dan Wenli terluka parah. Mereka sudah pingsan. Kau masih sempat mengkhawatirkan orang lain. Kau seharusnya mengkhawatirkan nyawamu sendiri dulu. Xiongxi, kamu masih belum memberitahuku. Siapa putri kandungku sebenarnya? Kau ingin tahu siapa putri kandungmu? Suruh orang-orang biro penegak hukum ini cepat pergi. Kak, jangan percaya padanya. Berhenti di situ. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Xiongxi, berhentilah melakukan perlawanan sia-sia. Aku memberitahumu. Aku sudah membunuh satu orang. Aku akan mati bagaimanapun juga. Sebelum aku mati, aku akan menyeret seseorang bersamaku. Xiongxi, kembalilah sebelum terlambat. Hal-hal yang guru katakan padamu, apakah kamu sudah melupakan semuanya? Tua, itu adalah kalian semua. Itu adalah kalian semua yang selangkah demi selangkah memaksaku ke dalam situasi ini. Jika kau membiarkanku menjadi ketua asosiasi pertarungan, ini tidak akan menghasilkan situasi saat ini. Xiongxi, guru tahu kamu tidak sabaran dan cenderung mengambil tindakan ekstrem. Itulah mengapa dia ingin kamu untuk menempa dirimu selama beberapa tahun lagi. Aku tidak percaya. Omong kosong. Aku memberitahumu. Jangan berjuang sia-sia. Liu Xiongxi, letakkan pistol di tanganmu. Jika kau mendekat, aku akan membunuhnya. Kau berani. Lihat apa aku berani atau tidak. Kak, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cepat selamatkan mereka. Jianan. Jianan. Kak, aku sudah menelepon ambulans. Ciyuan, katakan padaku, siapa putri kandungku sebenarnya? Kak, seseorang pernah mencoba menyakitimu sebelumnya. Aku takut mereka akan pergi dan menyakiti putrimu lagi. Itu sebabnya aku menyembunyikannya selama ini. Sebenarnya putrimu adalah Lin Wenli. Ternyata itu benar. Jadi tebakanku sebelumnya benar. Yan Xiyuan, kamu katakan padaku sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kak, apa kau masih ingat 18 tahun yang lalu? Ibu angkat Lin Wenli, Lin The Meihua, film was translated melahirkan and pada hari yang narrated sama by denganmu. M-Media. Ketika anaknya lahir, dia menderita epilepsi. Mereka tidak punya uang untuk pengobatan di rumah. Dia diam-diam menukar Jianan dan Wenli, menukar identitas mereka. Dia ingin menggunakan keluarga Yan untuk menyelamatkan anaknya. Di mana Lin Meihua sekarang? Aku benar-benar ingin bertanya padanya. Nyawa anaknya adalah nyawa. Tapi apakah nyawa anakku bukan? Lin Meihua jatuh sakit tahun lalu dan meninggal dunia. Kak, apa kau lupa? Ketika kita pertama kali bertemu Wenli, dia masih melunasi utang ibu angkatnya. Anakku yang malang. Kak, sekarang bukan saatnya untuk menangis. Kapan kau berencana mengakui putri kandungmu ini? Juga, bagaimana dengan Jianan? Jadi selama ini aku adalah orang yang berlebihan. Aku tidak tahu. Jianan adalah anak yang baik. Tapi aku terlalu banyak berutang pada Wenli. Anakku. Aku harus mengakuinya dan membawanya kembali. Jianan dan Wenli sama-sama anak yang baik. Aku harap keduanya tidak melupakan niat awal mereka. Lin Wenli, aku telah berutang padamu selama bertahun-tahun ini. Aku minta maaf. Aku tidak akan menempati posisimu. Aku akan pergi secepat mungkin. Mengapa aku di rumah sakit? Wenli, mengapa kamu duduk? Bagaimana perasaanmu? Aneh. Di mana Jianan? Aku juga tidak tahu. Ketika aku bangun, hanya aku yang ada di sini. Mungkin dia pergi keluar. Wenli, apakah lukamu masih sakit? Terima kasih guru, aku merasa baik-baik saja sekarang. Kamu masih memanggilku guru. Wenli, sebenarnya ibumu adalah aku. Mungkinkah semua yang dikatakan Liu Xiongxi itu benar? Itu benar, kamu adalah putri kandungku. Kalau begitu gadis yang diceritakan ibu angkatku, yang dia tukar secara tidak sengaja, adalah Yan Jianan. Apakah Anda mungkin ibu kandungku? Itu benar. Wenli, ini adalah laporan tes paternitas antara kakakku dan kau. Aku sangat menyesal menyembunyikan ini begitu lama. Aku takut kau akan terluka. Aku tidak menyangka menunda kakakku untuk mengakui dirimu begitu lama. Pantas saja aku selalu merasa Anda begitu akrab bagiku. Jadi Anda adalah ibuku. Itu benar.
Ibu? Anakku? Tahukah Anda betapa aku mencari Anda selama bertahun-tahun ini? Betapa banyak kesulitan yang Anda alami? Anakku, aku sangat merindukan ibu. Anak baik. Kesayangan ibu. Ketika ibu berpikir bahwa ibu tidak ada dalam hidupmu untuk waktu yang begitu lama, ibu merasa sangat kasihan padamu. Tidak. Sebenarnya ibu angkatku cukup baik padaku, hanya saja hari-hari yang kuhabiskan untuk melunasi utangnya sedikit berat. Tapi semua itu sudah berakhir sekarang. Anak baik. Kamu sudah melalui banyak hal. Kak. Jianan sudah keluar dari rumah sakit. Anak ini penuh luka. Mengapa dia berlarian? Ibu, mungkinkah Jianan sudah mengetahui identitas aslinya? Aku juga berpikir begitu. Kurasa dia merasa sulit untuk menerima dan pergi untuk sementara waktu. Jadi sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ibu, bagaimana kalau ibu mencari kesempatan untuk duduk dan berbicara baik-baik dengannya? Anak baik. Kamu sungguh murah hati dan pemaaf. Ketika ibu kembali hari ini, aku akan pergi mencari Jianan. Baiklah. Jianan. Paman. Tidak, Paman Yan. Jianan, kau masih punya luka. Kenapa kau tidak tinggal dengan benar di rumah sakit? Ibumu masih menunggumu. Dia bukan ibuku. Dia adalah ibu Lin Wanli. Bagaimana kau bisa mengatakan sesuatu yang begitu menyakitkan? Selama bertahun-tahun ini cinta dan perhatian kakakmu padamu. Apakah itu semua palsu? Aku tahu itu nyata. Itu sebabnya aku tidak bisa lagi memonopoli kasih sayang ibu orang lain. Paman tolong pergi. Anggap saja Paman tidak pernah melihatku. Jianan, jangan pergi. Lin Wanli, Yan Wanli, jangan katakan itu. Jika kau tidak tahu harus berkata apa, biarkan aku bicara dulu. Kalau begitu, kamu bicara dulu. Pertama aku ingin meminta maaf padamu. Aku sangat menyesal karena telah mengambil kehidupan yang seharusnya menjadi milikmu. Tapi masalah ini sepenuhnya di luar kendalimu. Aku tidak akan pernah bisa membalas utangku padamu di masa lalu. Mulai sekarang aku tidak akan menempati tempatmu lagi. Aku telah memutuskan untuk meninggalkan Longcheng. Apakah kamu masih akan berkompetisi dalam pertandingan itu? Tidak, aku tidak akan. Aku baru menyadari bahwa tanpa identitas Putri Raja Tinjo, aku bukan apa-apa. Jangan katakan itu. Kamu adalah lawan yang paling aku hargai. Tapi bakatku dibandingkan dengan bakatmu, ada perbedaan besar. Ketekunan lebih penting daripada bakat. Dilihat dari poin ini, menurutku, kamu sama sekali tidak kalah dariku. Cukup berhenti bicara. Aku sudah memutuskan. Jianan, apa itu? Terlepas dari apapun, aku harap kamu bisa berpartisipasi dalam seni bela diri pada tanggal 14 April, Grand Final kompetisi pertarungan. Kita adalah rival yang ditakdirkan. Sabuk emas ini harus dimenangkan oleh salah satu dari kita. Meskipun kita rival, kita juga bisa menjadi teman yang sangat baik. Terlepas dari keadaannya, aku tetap berharap kamu bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tapi, aku tidak ingin melihat wajah kecewa ibuku. Ibu tidak pernah kecewa padamu. Dia hanya sangat mengkhawatirkanmu. Aku datang kali ini juga atas nama ibumu untuk membujukmu kembali. Mari kita kembali bersama menjadi putri ibu. Bukankah itu bagus? Apa kau benar-benar berpikir begitu? Sungguh, aku benar-benar berpikir begitu. Ikutlah denganku. Mari kita kembali dan bersiap untuk kompetisi. Aku telah memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Setelah aku berada di sana, aku akan memberimu jawabanku. Baiklah, kalau begitu aku akan ikut denganmu. Apakah dia kesakitan saat meninggal? Aku tidak akan mengatakan dia kesakitan. Dia hanya merasa sangat bersalah padaku. Mengenai dirimu, dia sangat mengkhawatirkanmu. Dia berharap kamu akan baik-baik saja. Aku tidak tahu apakah aku harus menyalahkannya. Terlepas dari apapun, masalah ini sudah berlalu. Mari kita menatap masa depan bersama. Terima kasih Lin The Wanli. film was translated Aku belajar and banyak darimu. narrated by M Media. Aku telah memutuskan untuk kembali, untuk berpartisipasi bersamamu dalam pertandingan final.